Ya, saya saja ya atas. Ya, saya mencintai seseorang itu sikap ya. Saya suka si A gitu ya. Tapi saya belum mengucapkan dalam hati saya gitu ya. Hanya saya yang tahu gitu ya. Saya mencintai si A gitu ya. Tetapi ketika saya sudah mengucapkan sama si A, saya suka kamu, maka itulah perilaku. Ya. Ya, pertanyaannya sekarang apakah sikap dan perilaku itu selalu sejalan? Gimana Bapak dan Ibu, adik-adik? Apakah sikap dan perilaku itu selalu sejalan dari apa yang saya contohkan? Di dalam prakteknya di lapangan, apakah selalu sejalan? Sejalan tidak? Coba, silakan. Sejalan enggak? Saya suka kamu, tapi saya tidak menikahimu. Itu sejalan tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Jadi sikap itu tidak selalu sejalan dengan perilaku. Bisa jadi sejalan, bisa jadi Tidak. tidak. Ya, saya tidak suka kamu sama kamu. Saya paling benci dengan kamu, tapi saya menikah dengan kamu. Karena apa? Karena kalau saya nggak menikah dengan kamu, orang tua saya pingsan-pingsan terus, sehingga saya mengiyakan. Sebenarnya saya benci dengan kamu. Ya, demi orang tuaku, sehingga saya menikah dengan kamu. Ya, kita bawa ini individu ini ke kantor kita. Ini sering terjadi. Bapak Ibu tidak setuju dengan apa yang ada di kantornya Bapak Ibu itu, tapi Bapak Ibu tetap menandatangani. Misalnya seperti itu. Ya, itulah sikap perilaku di dalam Adinda ini, kita dibawa untuk melihat bagaimana sikap perilaku kita terhadap bangsa ya. Jadi, kalau tadi contohnya adalah individu kita, kemudian kantor kita, terus kita dibawa ke bangsa ya. Ya, bahwa sebagai seorang ASN bagaimana sikap dan perilaku kita gitu ya, mengeliminir ya hal-hal yang terjadi, yang kita lalui, yang kita rasakan. Ya, walaupun kita melakukan sesuatu hal yang kecil, itu adalah salah satu wujud dari sebuah aksi bela negara. Kita peduli lingkungan, lingkungan jadi bersih itu sebuah aksi bela negara. Aksi bela negara. Nah, kemudian kita bicara soal nilai-nilai adik-adik. Nilai-nilai bahwa adik-adik duduk di room ini, di ruangan ini adalah berkat orang tua kita. Ya, kita adalah kertas putih yang digoreskan sebuah nilai-nilai oleh orang tua kita. Menjadi anak-anak yang kerja keras sehingga pada hari ini adik-adik duduk di room ini. Adik menjadi orang yang baik, orang yang peduli, orang yang disiplin, dan sebagainya. Ini adalah orang tua kita yang menanamkan nilai-nilai terhadap diri kita. Umur 0 sampai 10 tahun adik-adik kita diisi oleh orang tua kita, diteladani oleh orang tua kita menjadi anak-anak yang baik. Tak satu pun orang tua kita yang menginginkan anaknya menjadi anak yang jelek. Semua menginginkan menjadi anak-anak yang baik. Sehingga kita kembali lagi ke kantor. Di kantor kita kadang-kadang menemui teman kita yang suka marah. Ya, sebagai seseorang harus bijak ya, kenapa dia suka marah. Itu sejarahnya gitu ya. Tumbuh di saat 0 sampai 10 tahun. Di lingkungannya dia pada saat 0 sampai 10 tahun dia sering lihat orang marah.
lingkungannya sering lihat di lingkungannya itu orang marah, sering lihat bapak ibunya marah, sehingga dia tertanam itu terteladani ya oleh apa yang dia lihat dan terimplementasi di tempat kerja. Jadi orang pemarah itu nggak ujuk-ujuk karena di kantor terus dia sering marah, tidak. Ada asal usulnya ini gitu ya. Secara psikologinya seperti itu. Ya, kenapa ada orang posesif ya, takut kehilangan. Ya karena waktu kecilnya kurang kasih sayang. Orang tuanya, bapak ibunya sibuk kerja, dia dititipkan sama pembantu, sama neneknya, sama orang lain. Nah, kalau urusan sekolah, kelulusan, wisuda nggak pernah ditemenin, sibuk terus bapak ibu. Dia kayak kehilangan gitu ya. Ya ketika dia mempunyai teman di kantor, misalnya Ibu Lena punya teman Bu Zen nggak boleh berteman dengan orang lain lagi. Hanya saya temanmu gitu, kalau butuh apa-apa sama saya. Takut sekali kehilangan Bu Zen. Ya, posesif. Itu juga ada ceritanya gitu ya. Enggak tiba-tiba di kantor Bu Lena jadi begitu gitu, tidak. Tapi ada kronologisnya gitu. Ya itulah sikap perilaku, sehingga kita menjadi orang yang bijak, Bapak dan Ibu ya, adik-adik, untuk menyikapi orang lain. Ya, kenapa? Dia ini sensitif ya. Ya memang waktu kecilnya dia dibuat situasi yang uring-uringan gitu ya, yang suka jengkel gitu ya waktu kecilnya itu, sehingga di kantor itu apa-apa dikit dia jengkel, sensitif pokoknya gitu ya, marah dan sebagainya. Yaitu sedikit gambaran, kita flashback ke teori-teori dasar dari sikap perilaku. Oke, kita masuk ke sikap perilaku bela negara. Ya, adik-adik sudah baca MUIC-nya ya sampai tamat gitu ya. Ya, sekarang Bapak pengen mereview gitu ya, mereview ya di antara teman-teman ber-12 ini ya, ber-11 ya. Sudah 11 ini ber-12 dengan Bapak. Kan di materi bela negara, wawasan kebangsaan ya, dan bela negara, ini ada beberapa kata kunci ya, mulai dari sejarahnya, kemudian mulai dari pengertian dari wawasan dan nilai-nilai dasar bela negara. Coba silakan adik-adik memberikan komentar ya, mewakili, silakan nanti saling menambahkan. Jadi adik-adik nggak usah takut salah, apa yang kita ingat kita bilang ya. Tidak ada kata yang salah di room ini ya. Semua berbagi, saling berbagi ya. Semua. Silakan siapa yang ingin komentar dari sisi sejarahnya kah, dari sisi wasbangnya kah, dari sisi nilai-nilainya kah, silakan. Ayo, Bapak nggak suka nunjuk soalnya. Kita kan sudah ini pembelajaran orang dewasa ya. Ayo. Silakan. Siapa? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Ingrid ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Di sini saya mau bercerita sedikit tentang pengertian wawasan kebangsaan. Berdasarkan MOC kemarin yang saya baca, itu adalah nilai pandang atau cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan sejarah kebangsaan kemarin yang saya baca dan saya pahami, dimulai dari organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang dipelopori oleh para mahasiswa pemuda, para mahasiswa kedokteran, yang kemudian dari situ terbentuk Himpunan Persatuan Indonesia, di mana pertama kali himpunan tersebut disebut dengan Indonesia.
Nah, kemudian dari situ terbentuklah Kongres Pemuda pertama dan kemudian terbentuk Kongres Pemuda kedua. Setelah itu terbentuklah BPUPKI, Badan Penyelenggara Usaha Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia, dan setelah itu terbentuklah PPKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ingrid. Ya. Yang lain lagi silakan menambahkan. Oke, Bu Ingrid menjelaskan tentang apa itu Wasbang dan sejarahnya ini ya, kemerdekaan kita gitu ya, mulai dari pemuda Kongres 12 sampai BPUPKI, PKI dan seterusnya sampai merdeka. Silakan yang lainnya. Ya. Ya, baik Pak. Pak Ibu Mitra, silakan. Ya Pak, saya menambahkan Pak, untuk wawasan kebangsaan ini, pengertiannya ini Pak, tentang konsep cara pandang yang dilandasi dari kesadaran diri Pak sebagai warga negara untuk hidup mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk dalam sejarah bangsa Indonesia Pak, hampir sama juga dengan Ingrid Pak, yang diawali pertama lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, kemudian lahirnya Perhimpunan Indonesia PI, kemudian yang ketiga pada tanggal 30 April 1926 ada Kongres Pemuda 1 yang dihadiri oleh beberapa wakil organisasi pemuda. Kemudian yang keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda, Pak. Kemudian yang kelima, pada 1 Maret dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada itu memerintah pendudukan Jepang untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI. Kemudian yang terakhir terbentuk pada 7 Agustus 1945. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Mitra ya. Menambahkan dari Ibu Ingrid. Satu lagi masih ingat soal nilai-nilai dasar bela negara? Silakan. Yang lain, silakan Pak, Bapak. Nilai-nilai dasar bela negara ada dibahas kan di situ ya? Ya. Ada berapa itu nilai-nilai bela negara? Ada 5 Pak. 5 ya. Apa Ya, saja? Adapun nilai-nilai dasar bela negara yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Oke. 5 ya. Ya. Cinta tanah air, rela berbangsa dan bernegara, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila, rela berkorban, kemudian kemampuan awal ya. Jadi ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 di literatur yang lainnya. Jadi 6 itu pengembangan dari 5. Ya, oke, terima kasih adik-adik telah mereview ya, mengingat kembali apa yang telah dipahami di MUUC tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara tadi sudah disebutkan. Wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang kita sebagai warga negara, dalam hal ini
kapasitas kita sebagai seorang ASN di dalam memandang bangsa ini, ya. Memandang bangsa yang beraneka warna, beraneka rasa, ya. Kemudian kita menyikapinya dan tentunya mampu menyelesaikan gitu ya segala permasalahan yang ada di sekeliling kita dan kita bisa, yang kita bisa gitu ya. Kemudian ini tadi saya juga menyinggung nilai-nilai dasar bela negara, ya. Sebuah nilai-nilai yang ada di dalam modul itu, ya, telah tertanamkan di diri kita, ya, oleh orang tua kita, sama, ya. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai dasar negara juga sebuah nilai-nilai kebaikan bagaimana cara kita memandang sebuah bangsa, yang didasari oleh nilai-nilai kita dalam menyikapi diri kita, keluarga kita, ya, teman kita, waktu sekolah, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan wilayah kita, negeri kita. Tentunya pengembangannya ke arah sana bagaimanapun filosofi atau ideologi, ya. Filosofi atau ideologi diri ini ketika kita masih kecil kita bawa ke lingkungan yang bermacam-macam. Ya, ini keluarga saya. Oke. Kita sama-sama melihat sebuah foto, ya, adik-adik. Ya. Menurut adik-adik ini foto apa ini gitu ya? Foto apa ini? Gambar wanita. Seorang perempuan. Gambar wanita dengan mantel bulu. Wanita mantel bulu menghadap sebelah kanan. Kepalanya menghadap sebelah kanan. Siapa? Pak siapa ini? Ya. Yang Pak Syukur ya? Iya. Oke. Seorang wanita. Wanita memakai mantel kepala, memakai baju berbulu warna hitam, terus kepalanya menoleh sebelah kanan. Iya, oke. Seorang wanita. Ada yang berpendapat lain? Menambahkan? Melengkapi? Silakan. Gambar apa itu? Lebih dijelaskan lagi, silakan. Ayo yang lain. Ayo teman-teman. Ya. Iya, gambar wanita gitu. Terus apa? Ada gambar Silakan. hewan. Ada gambar singa ini, Pak, atau Iya, harimau atau singa harimau ya? bagian atasnya. Harimau bagian atasnya. Iya. Ya, topinya ya kayak topinya. Oh. Jadi harimau ya kayak Yang tidur, lagi Oke. tidur, Pak. Ya, ada yang harimau ya, wanita, ada yang bilang harimau, terus apa lagi? Harimau. Oke, sekarang kalau harimau yang mana ya? Yang mana matanya harimau nih? Itu Pak tidur, Pak. Tidur. Apa? Ini. Memejamkan mata ya. Ini matanya ya? Iya. Oh, di bawahnya, Ini Pak. ini. Iya. Ya, di area ya. Iya. Kalau yang wanita, yang mana hidungnya? Banyak. Yang mana hidungnya? Kalau Pak, itu rambutnya. Di bawah, Pak, ini. Ya, ini. yang Atas, ini. atas, Pak. Atas, Pak. Oh, Atas. yang ini. Ya, itu, Pak. Ya. Oh, yang ini hidungnya. Terus ini Bulu mata. Bulu mata, matanya. Berarti ini dagu, Dagu. dagunya. Ini pelipisnya ya. Pelipis, ya. rahangnya, Rahang ya. Ininya Telinga. telinganya. Oke. Terus ada yang lain lagi? Kita fokus ke wanita. Ada wanita yang lain selain yang adik-adik barusan gambarkan tadi?
Ada nggak wanita lain selain yang tadi? Masa nggak tahu? Ayo. Ada nenek sihir, Pak. Ada nenek. Neneknya. Wanita tua. Terbalik ya. Iya, wanita Iya, tua. Ya. Ini Nenek sihir. apanya wanita tua ini? Hidungnya. Hidungnya. Ini Oh, mulutnya. mulutnya wanita tua. Ini Dagunya panjang. dagunya wanita tua. Jadi ini kalau wanita tua, kalau orang tua itu waktu muda hidungnya kok mungil ya. Begitu tua kok jadi gede ini. Gitu. Oh, iya. Memang gitu. Jadi nggak mancung. Dulu waktu mudanya mancung loh gitu. Sekarang kok jadi lebar hidungnya tua-tua gitu ya, karena gemuk gitu ya. Ya, ini wanita tua, hidungnya, mulutnya, dagunya. Iya. Ya, ini matanya wanita tua. Oh iya. Matanya. Kelihatan. Ini matanya. Ini yang wanita tua. Yang wanita muda, ini bulu lentiknya ya. Matanya ya. Hidungnya ini. Ini hidungnya ini dagunya, ini telinganya. Oh, ternyata ada dua wanita ini ya. Iya. Ya. Yang men, yang NO gitu ya. Iya. Oke. Ya, luangkan 10 detik untuk melihat gambar di samping. Pengkondisian mempengaruhi persepsi atau paradigma kita. Ya, dalam waktu 10 detik aja kita bisa mengandai-andai banyak hal. Ada yang bilang hewan, ada bilang wanita muda, ada wanita tua, apalagi kita ini di room ini lahir dari tempat yang beda-beda, punya asumsi dasar yang berbeda-beda gitu ya. Yang saya ceritakan tadi ya. Ya, ada yang pemarah, ada yang posesif dan lain-lain tadi. Kenapa kita beda? Ya wajar aja memang kita dari lingkungan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh terlalu mempermasalahkan perbedaan itu. Itu hal yang alami, yang wajar. Jika 10 detik saja demikian, bagaimana jika pengkondisian yang berlangsung lama, yang Bapak ceritakan di awal tadi. Ya, paradigma merupakan sumber sikap dan perilaku. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma yang kita miliki. Makanya kita itu berjalan dengan kekurangan dan kelebihan kita. Nggak bisa manusia itu sempurna 100%. Karena dia hanya hidup di bagian tertentu, di masa tertentu. Sehingga kita berbagi dengan orang lain. Ya. Paradigma merupakan sumber sikap dan perilaku. Kita tidak dapat bersikap secara utuh, nggak bisa utuh kita ini. Ada kelebihan dan kekurangan. Sehingga kalau mencari calon suami atau calon istri, carilah kekurangannya dulu. Jangan cari kelebihannya. Dengan kekurangannya dia apa yang menjadi kekuranganku adalah kelebihan dia. Apa yang menjadi kelebihanku adalah kekurangan dia. Ya begitu juga suami istri ya. Ya jangan kita selalu menyalahkan istri terus. Ya seolah-olah istrinya nggak ada benernya. Jangan selalu menyalahkan suami. Suamiku ini kok nggak bener terus kerjanya, ini bikin kesel. Lihat sisi baiknya. Iya, ini all woman dan young woman. Ini gambar aslinya, ini wanita tua, ini wanita muda. Oke. Jadi di pembelajaran ini sekali lagi membuat kita diharapkan menjadi orang yang bijak ya. Sama-sama benar gitu ya, sama-sama benarnya gitu ya. Tidak ada yang salah, hanya dari sisi mana dia melihat, cara pandang mana dia melihat. Ya, sehingga kita menjadi orang yang bijak dan sedikit sabar. Gitu. Ya, ini juga sama sih, persepsi juga ya. Ini persepsi antara dua orang atau vas bunga ya.
serbaguna. Dari sudut mana kita memandang. Oke. Kita lanjut ke latar belakang ya. Saya memberikan kata kunci lagi gitu ya, dan adik-adik sudah paham nih. Ya, latar belakang pasti wawasan kebangsaan dan bela negara ini ada. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan ya. Sebagai seorang ASN, adik-adik, ada fungsi ASN itu ada 3 kan, sebagai pelaksana, pelayan, dan perekat pemersatu ya. Jadi adik-adik ini diberi amanah sama pemerintah untuk perekat dan pemersatu ya, baik itu di lingkungan rumah kita, di kantor kita ya, dimanapun kita berada. Jadi kita nggak boleh menambahkan ini ya, mengomporin gitu ya, bikin kompor ya, kayak susupo gitu ya. Sudah orang tegang ditambahi lagi, bermain di air keruh ya. Sudah tahu suasananya gawat ditambahin lagi. Itu namanya bermain di air keruh ya. Sudah tahu seperti itu dibilangkan lagi gitu ya. Misalnya sudah tahu si A dengan si B ini kurang akur, kurang rukun, dikasih informasi lagi yang lebih menjauhkan lagi di antara mereka berdua, yaitu jangan. Ini Bapak memberikan contoh hal-hal yang kecil ya, yang kita alami, tapi sebetulnya itu adalah awal dari yang besar gitu ya. Jadi hal-hal yang besar itu tumbuh dari hal-hal kecil yang biasa kita lakukan. Kemudian menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme. Ya, kalau adik-adik merasa pekerjaannya di kantor ini melebihi dari target ya, kita harus ingat ya, orang-orang dahulu ya, pahlawan kita yang kehidupannya sangat sederhana dan sangat tinggi nasionalismenya ya, tanpa pamrih. Dan dari sisi Bapak dan Ibu, adik-adik, agama manapun mengajarkan, misalnya saya bekerja sudah sesuai dengan gaji saya. Kalau ada lebih pekerjaan saya dibanding misalnya targetnya 10 gitu ya, Bapak dan Ibu sudah memperoleh target 12, berarti lebih 2 ya. Yang 2 ini adalah tabungan ya. Itulah tabungan Bapak dan Ibu, tabungan kebaikan Bapak Ibu ya. Tuhan selalu memperhitungkan gerak kita sekecil apapun ya, Tuhan akan melihat kita. Ya, menunjukkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme. Dari sisi wawasan kebangsaan, kita melihat orang-orang lain, dalam hal ini saya contohkan Jenderal Sudirman misalnya, sosok yang sederhana, jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Ya, beliau ini adalah guru SMP Muhammadiyah. Kemudian karena situasinya perang, sehingga beliau menjadi ya, tentara dan memiliki jiwa nasionalis yang sangat tinggi, kehidupannya sederhana, dan juga anak-anaknya yang tidak terlalu terekspos di media massa. Ya, karena tidak ada satupun anaknya beliau yang jadi pegawai. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa warga negara itu berhak dan wajib ikut dalam pembelaan negara. Tapi di dalam hal ini ada adik seorang ASN
bertanggung jawab dengan amanah yang dibebankan, yang diamanahkan kepada adik-adik. Ya sebagai apa adik-adik di sini? Ya? Sebagai guru kah? Ya, sebagai apa? Terus berperan untuk bertanggung jawab sebagai warga negara, dalam hal ini ASN. Oke, saya juga belum kenalan tadi ya. Kita selingan kenalan dulu. Kalau Ibu Nastadina dari dinas mana? Siapa? Saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Pak. Kominfo ya, waduh, berarti aktualisasinya ini ini aplikasi. Orang Kominfo ya. Oke. Ya, Pak. Makasih. Makasih, Ibu, Pak. ya, Ibu Mitra. Ya Pak, salam kenal Pak. Ya. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum Pak. Oke, PU banyak uangnya ya. Jadi nanti Bu Mitra yang traktir kita ya. Amin Pak, amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Pak Syukur. Terima kasih Pak. Saya dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ya temannya Bu Mitra berarti ini sama-sama uang. Tidak, PU bukan uang. Ini banyak pegang uangnya teman-teman ini, termasuk gajinya kita ya. Iya, jadi Pak. kalau gajinya kita lambat, langsung telepon Pak Syukur. Iya Pak. Ya, gimana nih gitu ya? Kenapa lambat? Iya Pak. Oke. BPKAD ini juga syarat dengan sistem-sistem loh Pak. Iya. Ya, itu sekarang kan online semuanya, tidak ketemu, cairkan uang nggak ketemu muka ya, antara perangkat daerah dengan BPKAD. BPKAD kan. Ya, kalau Pak Wayan silakan. Dari mana Pak Wayan? Maaf Pak, tadi ketinggalan untuk menyimak. Oh, apa iya. ya? Dari PD mana? Dari kantor mana gitu? Saya dari Dinas Perikanan Daerah, Pak. Ya? Dari Dinas Perikanan Daerah. Oh, Perikanan dan Kelautan ya. Iya. Oke. Wah, banyak ikan. Jadi kalau bikin acara yang nyediain ikan Pak Wayan ya. Oke. Pak Muhammad Reza. Dari Badan Pendapatan Daerah, Pak. Pendapatan daerah. Oke. Pendapatan daerah Mosul ya. Orang di kota semua ini ya. Oke. Ibu Musdalifah. Ya Pak, saya dari Badan Pendapatan Daerah. Dari Badan Pendapatan Daerah. Oh, pendapatan sama dengan Pak Muhammad Reza. Ya. Sama Pak. Pendapatan juga ya. Kalau Ibu Laura? Pak, saya dari Dinas Pertanian dan Pangan, Pak. Pertanian. Siapa? Dulu kan Bu Ningsi Tampai. Pak Najamudin, Pak. Oh iya Pak Najamudin. Ya. Sorry, yang Ibu Ningsi Tampai itu Poso. Saya tadi ini agak hampir keliru Poso gitu. Ya Morut. Iya. Pak Najamudin ya, adik kelas saya. Ibu Inggit ya, Ingrid sih biasanya Ingrid, dibaca Pak. Ingrid Pak. ya. Iya Pak, salam kenal Pak. Iya. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oh, sama dengan Ibu Mitra ya? Iya Pak, dari sama PU. Pak. Iya. Oke, wah keren-keren semua ini ya. Oke, silakan Pak Maslan. Tes. Ya. Perkenalan Pak, nama saya Maslan, saya dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Oh, yang punya SDM daerah. Yang punya acara ini ya. Ya, Iya, awas siap, memang Pak. kalau
Kalau ada yang nggak lulus, Pak Maslan yang tanggung jawab ini. Ya. Oke, siap Pak, siap. Tapi tidak semua lulus, insya Allah lulus, semoga lulus. Oke, Bu Lenan, silakan. Ya, salam kenal Pak. Saya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penanaman modal? Iya Pak, penanaman modal. Oke, orang penanaman modal BKP SDM, dan yang terakhir Ibu Zen. Oke. Halo Pak, saya Jain, saya dari Badan Pendapatan Daerah. Oke, terima kasih banyak pendapatannya 3 ya. Dinas pendapatan. Ya kok dibagi satu kelompok di sini semua? Ya. Seharusnya dipecah-pecah kalau satu instansi itu, sehingga coach-nya nanti beda-beda gitu ya. Ini coach-nya satu. Tapi enak sih nanti mentornya nggak satu ya, beda-beda ya, tergantung bidangnya masing-masing ya. Kepala seksinya masing-masing. Kalau PU juga beda ya, Bu Mitra dengan Bu Ingrid ya. Beda, Pak. Iya. Ya, kalau Ibu Ingrid itu kan kalau anak kecil susah, Bu, manggil Bu Ingrid gitu ya. Biasa kita panggil Inggit gitu. Iya, biasa juga di kantor dipanggil begitu, Pak. Inggit. Iya kan? Iya, Pak. Kalau waktu kecil itu susah nyebutnya, kalau Ingrid gitu. Sebutnya gampang. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini tadi refreshing kenalan supaya nggak jenuh gitu ya. Oke, Bapak mengutip dari tulisannya Pak Jenderal Sudirman ya, bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Jadi ketahanan negara itu bukan hanya dimiliki oleh TNI ya, tapi dimiliki oleh semuanya ya, dimiliki oleh kita-kita ya. Ya, mengisi pembangunan ini dari berbagai OPD ya, yang sekarang itu katanya dihilangkan O-nya, tinggal PD saja, perangkat daerah gitu ya. Jadi kalau menulis menyangkut OPD, O-nya dihilangkan, jadi PD, perangkat daerah. Oke, apa perannya kita ya? Pelayanan tadi 3, melaksanakan perintah dan SOP, melayani sepenuh hati, kemudian yang ketiga itu perekat dan pemersatu. Ya, oke. 3. Nah, bekerja sesuai dengan tupoksinya kita tidak menjadi benalu di kantor kita, itu sudah salah satu upaya di dalam mewujudkan ketahanan negara. Kalau kita lihat kadang-kadang adik-adik sedih juga saya kalau di kantor melihat teman kita yang jarang hadir gitu ya. Hadirnya sepotong terus cepat pulang gitu, apalagi di kondisi WFH ini ya. Ya, mempeluang bagi saudara-saudara kita yang pemalas gitu ya. Ya, tapi kita janganlah seperti itu ya. Kita kembali bahwa menjadi seorang ASN ini kita digaji ya. Nah, harus ada tanggung-jawaban dari gaji yang kita terima. Dan memang akan adik-adik sebagai generasi milenial ini dengan sistem chat ini ya, diharapkan tidak tertular dengan senior-senior. Adik-adik diharapkan untuk berdiri tegak dengan nilai-nilai yang sudah dibawa. Ya. Itu harapan kita. Ketika kita mempertahankan nilai-nilai adik-adik, ya kita kerja,
kita tunjukkan kinerjanya. Nggak lama itu adik-adik akan ketemu saya lagi di diklat BIM 4 atau menjadi sudah eselon 4. Nggak lama itu adik-adik. Kalau adik-adik tunjukkan kinerjanya dengan baik. Ya, bukan hal itu apa harapan gitu ya. Tapi yang jelas adalah kita berbuat dulu. Ya, tentang nanti ya urusannya nanti. Oke, yang kedua saya mengutip dari deklarasi Juanda adik-adik ya. Jadi perjuangannya Pak Juanda ini cukup besar ya, mulai dari tahun 57. Ceritanya kan Indonesia ini dibatasi oleh zona ya. Ya. Yang berapa mil dari muka laut. Kalau seperti itu aturannya berarti antara Jawa dengan Sulawesi di antaranya terputus dong gitu ya. Maka bisa dimiliki oleh internasional lautnya. Nah, Pak Juanda ini memperjuangkan supaya negara Indonesia ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi batas daratan dan lautan yang ada di antara pulau-pulau ini adalah semua milik Indonesia gitu ya. Perjuangannya mulai 57 dan dideklarasikan pada tahun 84. Begitu lamanya perjuangannya beliau. Ya, ini untuk memotivasi kita, jiwa patriotismenya kita ya. Ya, bahwa oh ternyata perjuangan itu enggak setahun 2 tahun gitu ya. Ya, ternyata lama gitu ya. Oke, itu yang bisa kita petik dari 2 tokoh yang saya tunjukkan sama adik-adik. Oke, yang berikutnya adalah keutuhan teritorial. Jadi pemangku hak kedaulatan teritorial seperti disebutkan oleh Richard Farley menyebutkan bahwa suatu negara memperoleh kedaulatan dalam suatu wilayah karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di area kekuasaan negara bersangkutan. Elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam Astagatra. Jadi yang perlu ditekankan adalah ini mempertahankan ketertiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi ini yang terjadi di Ambalat ya, terjadi di Pulau Sipadan dan Ligitan, yang menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Jadi Sipadan dan Ligitan ini adalah pulau yang penduduknya terperhatikan oleh Malaysia. Ya. Yang pernah ada konflik dengan Indonesia itu seolah-olah dicaplok Malaysia itu karena Malaysia tadi menerapkan itu, menciptakan apa tadi itu kesejahteraan ya, apa tadi? Mempertahankan ketertiban sosial ya. Ketertiban sosial dan kesejahteraan. Akhirnya warga Sipadan dan Ligitan itu nggak keberatan jadi warga Malaysia gitu, dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia kan. Ya, akhirnya yang terjadi lagi yang terakhir ini Ambalat. Ya, Ambalat itu juga terusik. Ya, akhirnya dengan peristiwa-peristiwa itu Presiden Jokowi memprogramkan itu PNS yang di daerah perbatasan lalu ada kan penerimaan PNS daerah perbatasan. Iya, ya karena itu karena jangan sampai nanti daerah-daerah perbatasan ini pindah negara gitu. Pindah ke Singapura yang dekat-dekat Singapura nanti. Iya.
Oke, tadi ada elemen-elemen kekuatan negara itu ada tergabung dalam Astagatra. Elemen kekuatan negara ini, elemen-elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam Astagatra, yaitu geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, ini aspeknya. Jadi nanti adik-adik ada di sesi ketiga, nanti adik-adik diminta untuk membuat video gitu. Nanti sesi ketiga. Yang bingkai potretnya kita adalah Astagatra. Jadi nantilah ya dijelaskan. Tapi ini Astagatra ini adalah sebuah bingkai analisis. Ya, untuk menganalisis Indonesia gitu, misalnya kasus tambang emas misalnya. Ya, kita lihat dari sisi kekayaan alam seperti apa, penduduknya, ideologinya, politiknya, ekonomi. Jadi memahami sebuah kasus ya. Kemudian kita petakan kita potret dari sisi yang 8 ini, dari sisi geografi, sumber kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, dan ankam. Nanti di sesi ketiga dipraktekkan ini, di sesi ketiga. Ya, ini tidak perlu lagi. Ya, ini tadi yang saya bilang bahwa bagaimana warga negara itu punya hak dan kewajiban ya. Jadi di sini tugas pokok setiap negara adalah melindungi seluruh penduduk dalam wilayahnya, dukung dan sediakan pelayanan, wasit, tidak memihak dalam konflik sosial. Ya, tujuan nasional NKRI ada dalam pembukaan, dan ini yang warga negara, Undang-Undang 45 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke. Kemudian di pasal 30, ya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan. Ini yang Bapak sudah sebutkan ya. Oke, kita lanjut ke nilai-nilai dasar dalam bela negara. Ya. Modul halaman 99. Tadi sudah ada adik sebutkan, ya, Pak Syukur ya tadi ya, sama Bu Ingrid. Ya, yang pertama, tatanan air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi setiap nilai-nilai bela negara yang 6 ini adik-adik, nah, setiap nilai ada indikatornya. Ada 6 indikator. Ini ada 6 indikator, 6 indikator. Dan ada di modul ya. Oke. Ya, yang pertama nilai-nilai cinta tanah air. Ya. Mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ya, salah satu contoh yang sederhana adik-adik, ketika di kantornya adik-adik ada program Jumat Bersih misalnya. Itu sebuah nilai-nilai dalam indikator 1, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ya, ya, kemudian tadi ya saya contohkan misalnya Jumat Bersih gitu ya. Oh, berarti kita menerapkan nilai cinta tanah air indikator 1, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Jadi ini ada ceritanya yang kedua ini adik-adik ya. Orang Korea itu
kalau memberi oleh-oleh tidak suka beli. Ya. Dia lebih dihargai kalau buatan dia sendiri. Gitu ya. Ya, jadi pada saat anak saya pertukaran pelajar ke Korea ya, dia nginapnya di rumahnya temannya ya, tidak di penginapan, di rumah ya partnernya ya. Ya. Terus pada saat pulang dia diberi hiasan-hiasan itu loh yang orang Korea yang ditempel di dinding-dinding itu loh, yang dari kertas origami atau apa itu, yang khasnya mereka itu dengan tisu, tempat tisu. Terus dia bilang kami di sini memberikan oleh-oleh buatan sendiri, itu lebih nilainya lebih tinggi dibanding kami membeli di toko, begitu. Tapi nggak kebalikan di kita ya. Nah, kita membelikan di toko yang terbaik untuk oleh-oleh ya, teman kita, saudaranya kita, gitu ya. Sebetulnya tujuannya sama ya, ingin menghargai saudaranya kita, ya. Tapi caranya yang beda, gitu ya. Ya mungkin ini bisa juga sih kalau misalnya kita buat sendiri, baru kurang-kurang bagus kita diomong gitu ya. Bagaimana ini Ibu Laura ini kasih saya sudah tempat tisu, menceng-menceng lagi. Tidak menghargai sekali nih orang gitu. Ya itu beda budaya ya. Oke. Tapi ini di nilai-nilai dasar bela negara ternyata menghargai dan menggunakan karya anak bangsa ini juga perlu sih ya. Apapun hasil karya kita. Artinya kalau kita dikasih buatannya teman kita ya kita nggak usah komen yang negatif lah gitu ya. Ya sudah dibuatkan gitu ya. Kita terima aja. Oke, menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini juga problem loh, produk dalam negeri itu ya. Bagaimana kita nggak menggunakan produk luar negeri, memang dia itu mutunya bagus. Misalnya sepatu misalnya, dia itu awet gitu ya, makanya dia mahal itu karena awetnya. Iya. Ya, kalau di sini produk dalam negeri, baru dipakai berapa kali, so copot nih hak belakangnya itu. Iya. Malah saya pernah temukan loh pengantin, hak belakangnya itu copot, pengantin perempuannya. Saya aduh kasihan gitu, lihatnya kasihan malah. Pas jalan itu tiba-tiba copot itu hak belakangnya, kok bisa itu yang bagian pengantinnya itu nggak diperiksa kayak itu tadi, atau sudah nasibnya dia itu pengantin. Ya yang gitu-gitu itu ya, yang jadi kita tidak sepenuhnya menyalahkan orang yang punya duit terus beli yang branded itu ya nggak disalahkan juga karena memang nyaman gitu ya. Iya, dipakainya itu nyaman gitu ya. Tapi kalau di aturannya mereka kembali lagi di luar Indonesia, adik-adik, apapun yang jadi di negeri kita beli milik sendiri ya. Ceritanya Samsung itu kan orang Korea ya, Korea lagi kebetulan. Nggak boleh beli dulu itu HP yang keren itu apa namanya, BlackBerry itu milik Nokia ya. BlackBerry, Nokia, nggak boleh orang Korea itu harus beli Samsung, nggak boleh beli yang lain. Akhirnya dengan itu kan dia membenahi diri, misalnya ada komplain apa membenahi diri, akhirnya Samsung melejit kan. Itu sih dari sisi positifnya. Tapi dari sisi prakteknya tadi saya ceritakan, ya memang yang branded ini nyaman dipakai. Bagi teman-teman yang biasa beli branded itu bisa membedakan. Sediakan cadangannya. Oke. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah, menjaga nama baik bangsa dan negara ini
Sarah dengan kita ya, seorang PNS ini. Ya, jangan ke mall di saat jam kerja, apalagi pakai baju kaki lagi. Ya, ke pasar baju kaki, astaga. Ini tidak menjaga nama baik PNS itu. Ya, jadi Bapak itu takut sekali loh. Kan kantornya Bapak ini berdekatan dengan BNS ya, Buminyur Swalayan. Takut sekali saya jam kerja masuk ke situ, nggak berani. Takutnya saya difoto terus di-share. Oh, Pak Yamin ini yang biasa kasih materi, baru dia kasih contoh. itu Bapak takut sekali kalau apalagi baju kaki. Lebih aman lewat jam 4 gitu. Kan biasa ada order kan dari ibu. Gitu. Jadi istri saya itu kan dosen di Unpad di Tondo. Jarang turun, istilahnya kami turun ke Palu itu, jarang turun ke Palu. Jadi sekalian Mbak order karena kan kantor saya di Palu kan, rumah saya di Tondo. Jadi saya berangkat pasti sering lah ada order di WA gitu. Jadi Bapak daripada ibunya, ibu cuman perumahan kan ini Unpad, perumahan Unpad, jarang ke Palu ya sudah Bapak yang belanja kalau ada order dari ibu. Ya karena kebiasaan gitu, kadang-kadang nggak ada order tuh nanya, nggak ada order nih. Oke, tapi sekarang sudah jarang sih belanja karena tinggal saya berdua di Palu, anak-anak di Jogja 2, di Bandung 1. Ya mohon maaf nih agak cerita-cerita gitu ya. Oke, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan siapapun dan dari manapun. Jadi adik-adik nanti ini dan seterusnya ya, nggak usah saya bacakan. Sama prinsipnya, semua ada indikator-indikatornya. Jadi adik-adik ini akan disimulasi gitu ya, simulasi bagaimana mengkaitkan ya sebuah gambar dengan nilai-nilai dasar bela negara. Ya, oke. Jadi ini saya simulasikan adik-adik di gambar sini. Ini ada desa terbersih di dunia, ya. Ada desa Panglipuran Bali, ada desa Giton Belanda, ada desa Maulinong India, gitu ya. Karena kita orang Indonesia, kita potret desa Panglipuran Bali. Jadi tugas adik-adik adalah keterkaitan ya antara nilai-nilai bela negara dengan desa Panglipuran Bali. Ya, keterkaitan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dasar bela negara dengan desa Panglipuran Bali. Ya, oke. Nah, tugas kita adalah ya, mulai dari nilai cinta tanah air. Kena yang indikator berapa? Misalnya bahwa desa Panglipuran Bali menjadi desa terbersih di dunia, erat hubungannya dengan indikator nilai cinta tanah air, indikator ketiga, indikator keempat, indikator ke-1. Berkaitan dengan cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, indikator 4, indikator 6, misalnya seperti itu. Berkaitan dengan nilai yang ketiga, indikator 6, bisa berkaitan dengan nilai rela berkorban, indikator 1 dan 2, misalnya gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara, indikator nilai bela negara yang kelima, indikator 1 misalnya. Dan nilai bela negara yang ke-6, indikator
Keempat, mempraktekkan clean and good governance dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Oke. Jadi silakan adik-adik, saya kasih waktu ya. Sambil menunggu, kita kan berakhir 11:30 ya. Iya. Oh, masih 7 menit kok. Kalau di HP ini masih 7 menit. Ya, silakan adik-adik memberikan keterkaitan ya antara, ya bukan hanya gambar kan, ya kenapa dia bisa begitu, tentunya ada kerjasama, ada nilai macam-macam yang berarti akan ada 36 indikator ya, tapi kita mulai urut dari indikator nilai cinta tanah air, indikator ini, nilai ini ya. 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 Ya, gimana Pak Reza? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak, sebentar ini tugasnya ditulis di dalam sebuah teks, dikumpul atau disampaikan secara lisan Pak? Oh, nanti disampaikan secara lisan aja. Ya, nanti ada tugasnya tersendiri ya. Kalau yang di Kolabjar ada penugasannya tersendiri. Ini hanya latihan melihat gambar, kemudian membayangkan bahwa kenapa Panglipuran itu bisa bersih, terus kita kaitkan dengan nilai-nilai bela negara. Ya, nanti kalau di penugasan Pak kita melihat video. Baru kita memberikan komentar kaitannya hubungannya dengan nilai-nilai bela negara. Ini simulasi. Oke. Kalau Bapak Ibu mau langsung ketik di laptop ya silakan. Kadang orang malas ngetik pakai pulpen ya sudah langsung di laptop. Ya, sambil menunggu waktu 5 menit ya, 5 menit lagi nanti kita ketemu lagi. Jam 1:15 atau 1:30 ya, sebentar. Nanti tergantung kesepakatan evaluator aja ya.
Kalau Ibu Lena ini tandi dari siapa? Dari Pak Irot, Imrod, atau Ibu
Siapa? Iya, Pak. Ada kawan saya kan, Lina Tandi. Iya. Tidak, Pak. Saya Tandi Toraja, Pak. Ya, nggak dengar Bu Lena. Iya, halo, Pak. Bentar, saya kasih besar suaranya. Ya, Iya, Pak. Sudah kedengaran? kan ada teman saya namanya Lina Tandi. Iya. Terus yang Pak Imrod itu yang pernah jadi kepala BKP SDM. Iya. Morut, Tandi juga bersaudara. Ini mungkin anaknya, Bukan, Pak. omnya itu ya? Bukan, Pak. Om sama tantenya ya? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Sama-sama Tandi. Pak Rizky, waktu saya kembalikan ke Bapak. Siap, terima kasih Pak Yamin atas alokasi waktunya selama kurang lebih 2 jam pelajaran ini. Untuk teman-teman, saya persilahkan untuk leave dan kita ketemu lagi jam 1.15. Jadi jam 1.15 kita sudah join kembali dengan ID dan password yang sama. Oke, silakan menyesuaikan dengan bisa kegiatan 1:30, Pak. Iya, Pak. Pesertanya kita 15 menit sebelum pembelajaran kita on time. Oh, betul. Iya, ya. Oke, makasih. Siap, Pak. Ada yang mau ditanyakan terkait kolab? Saya izin live dulu. Siap, Pak De. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan terkait kolab jar atau apa? Tadi pagi sudah absen pagi semua? Oh iya, sudah Kak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Jangan negara kita pilih salah satu atau semuanya yang kita rencanain. Bagaimana?
Oke teman-teman, jangan lupa untuk absen sore, aksesnya itu dibuka dari jam 15.00. Dan jangan melewati pukul 16.00 untuk melakukan absen sore. Karena lewat dari jam itu, maka tidak akan terekam di sistem LAN. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan leave dan menyesuaikan dengan kegiatan mandiri. Kita ketemu lagi jam 1.15 di ID dan password yang sama. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama.